حي على الفلاح. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال أيضا: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh, serta para pimpinan ormas dan pimpinan OKP, kemudian pimpinan majlis taklim yang hadir pada kesempatan ini. Berikut seluruh jamaah deklarasi bersama Ganyang Komunis. Mudah-mudahan kehadiran kita pada waktu ini dihadiri oleh beberapa ulama, mudah-mudahan dijadikan sabab wasilah turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan acara pada siang menjelang sore ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati kepada jajaran aparatur pemerintah, baik sipil, non sipil, TNI ataupun Polri yang hadir pada kesempatan kali ini, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran para aparat pemerintah, baik dari jajaran kepolisiannya, dari TNI-nya, mudah-mudahan menjadikan kenyamanan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sepulangnya dari sini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya yang saya hormati kepada seluruh para jamaah yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kehadirannya selalu diberikan kekuatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita semua, sehingga pada sore, siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul dengan sabab diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama, untuk berjamaah bersama, untuk bersatu bersama menjaga keutuhan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berkumpul pada kesempatan ini dijadikan umat Nabi yang setia terhadap sunnah-sunnahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kelak kita berada di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang lebar, karena acara pada siang menjelang sore ini sangat padat sekali. Insya Allah kita akan buka acara pada siang hari ini. Yang pertama saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Garuda Pancasila. Kemudian yang keempat pembacaan teks Pancasila. Kemudian yang kelima adalah sambutan dari ketua panitia. Selanjutnya sambutan. Kemudian yang ketujuh adalah orasi-orasi pendek dari
masing-masing tokoh, masing-masing perwakilan dari ormas yang hadir pada kesempatan kali ini untuk menyetorkan kepada panitia di belakang panggung. Kemudian terakhir akan diadakan deklarasi atau pernyataan sikap bersama terhadap polemik kegaduhan nasional yang diakibatkan terbitnya ataupun dirancangnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sangat santer pada saat ini, yang sudah ditolak oleh seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Maka oleh karena itu kita bersama-sama dengarkan nanti deklarasi ini untuk kita sampaikan kepada pimpinan yang teratas ataupun kepada presiden, kepada pemerintah. Oleh karena itu terakhir kita mulai saja acara pada siang sore ini. InsyaAllah akan ada orasi-orasi yang membakar semangat daripada perjuangan untuk membela agama, membela negara, membela Pancasila. Betul? Siap tertib? Siap tertib? Siap jaga kebersihan? Takbir! Mari kita mulai acara yang pertama adalah pembukaan. InsyaAllah akan dibacakan surat Al-Fatihah ala hadinah wa ala kunyatin salihah li ajli salamah fid dini wa dunya wal akhirah ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulul murtada wal habibil mustafa sayyidina al-muntaqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Indonesia Raya, tanah airku, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hadirin persilakan duduk kembali. Ganyang, ganyang PKI.
PKI, ganyang Trisila sekarang, ganyang komunis sekarang juga. Takbir! Siap ganyang komunis, siap ganyang PKI, siap habisi PKI. Takbir! Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diikuti oleh seluruh hadirin. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada tahun ini Menes dan khususnya Banten telah melaksanakan acara seperti ini yang baru pertama kali diadakan di Menes. Allahu Akbar. Kami selaku panitia berterima kasih kepada semua pihak yang terkait dan segenap panitia yang telah berusaha berupaya dengan sebaik mungkin dalam membantu semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Dan selaku masyarakat Menes khususnya dan Banten pada umumnya. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya kita tampil untuk menolak paham ideologi komunis yang semakin berani menjamur di Republik Indonesia ini yang kita cintai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena kita tahu betul bahwa komunis adalah musuh bangsa dan agama manapun. Siapa saja yang akan mengganggu dan menghancurkan NKRI wajib kita lawan, karena NKRI adalah harga mati. Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, saya pribadi, maaf di luar konteks. Saya selaku saksi hidup pada tahun 1965, para kiai-kiai, para ulama-ulama di Menes sudah disediakan lubang saksi bisu di masjid
Kadang ada lubang untuk para kiai, para ustaz akan dibunuh, termasuk bapak saya Kiai Haji Intel Ahmad Azhari, tokoh Menes. Siapa yang naik? Siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawasalna bismillah, rasulillah, tawasalna bismillah, bilhadi rasulillah, lakum min العسين والعطمان
warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pancasila. Hidup Pancasila. Hidup Pancasila. Hidup NKRI. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para al-mukarram, para alim ulama yang saya hormati, pimpinan Muspika Kecamatan Menes, Bapak Camat, Bapak Dandramil, Bapak Kapolsek yang saya hormati, para pemuda, para hadirin rahimakumullah yang saya hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa kita pada hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga oleh Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita di hari kiamat mendapat syafaat uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang saya hormati, saya di sini merasa bergembira, bersyukur bertemu dengan para alim ulama. Mudah-mudahan dengan bertemunya dengan para ilmu ulama ini, Pancasila semakin tegas, Pancasila semakin teguh, dan mari kita amalkan Pancasila ini dengan sebenar-benarnya. Hadirin rahimakumullah, bahwa negara kita sekarang sedang dilanda musibah, yaitu wabah corona. Untuk itu, marilah kita bersama-sama para alim ulama supaya ada di depan untuk menjalankan yaitu protokol kesehatan. Untuk sekali lagi, mari kita amalkan Pancasila ini. Hidup Pancasila, hidup Pancasila, hidup Pancasila, hidup NKRI. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amin. Allahumma shalli ala abdika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para kesepuhan, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, aparatur negara, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah pada saat ini ditakdirkan berkumpul dalam rangka tadi sudah disebut oleh panitia, yaitu menyatukan tekad untuk menghadang paham komunis. Oleh karena itu kepada panitia kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, insyaallah. Bapak sekalian, tahu komunis ini untuk apa? Tadi sudah dijawab. Kita ganyang komunis. Itu diantaranya.
Tapi komunis yang nggak ada sekarang, ada lewat aturan yang akan dibuat oleh mereka. Besok akan ditentukan apakah dicabut atau ditunda. Besok akan ditentukan. Kita berdoa kepada Allah dan kita berusaha supaya dibatalkan RUU HIP itu. Tolong kita kata, tolong. Yang tolong kita kata, yang tolong kita kata, yang tolong kita lari, takut. Kenapa kita hadang komunis? Kalau komunis bangun, kita akan hancur. Islam dihancurkan, harta kita dihancurkan. Kemudian keluarga dihancurkan. Ada 4 yang Allah berikan anugerah kepada kita. Maka dalam hadis disebutkan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Mempertahankan harta itu adalah syahid. Harta kita Indonesia sangat kaya. Kalau dicabut diambil oleh mereka, boleh tidak? Rela tidak? Tidak. Kalau mempertahankan kita insya Allah mati syahid. Man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Yang pembela agama gugur, dia juga mati syahid. Siap pembela agama? Man qutila duna ahli fahuwa syahid. Siap pembela rakyat? Gugur adalah syahid. Siap syahid? Man qutila duna dina nafsihi juga syahid. Yang membela dirinya, nyawanya juga itu syahid. Insyaallah kita di sini adalah dalam rangka itu. Oleh karena itu kita maka minta kepada pemerintah supaya tidak hanya ditunda sekali lagi, tapi dibatalkan, dicabut. Allahu Akbar. Juga kepada para ulama ini nikmat yang sangat besar. Insyaallah ini dan sekarang sampai kapanpun kita bersatu dalam menghadang komunis dan menghadang siapa saja akan rusak Islam dan mengundang bangsa Indonesia. Barangkalilah mudah-mudahan kita ke depan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, para baik yang saya hormati, saya muliakan. Sahabat-sahabat saya lihat di sini ada keluarga besar BPPKB, Pemuda Pancasila, Terbang, Front Pembela Islam, ada tadi Jaguar. Mana Jaguar? Jagur, Al-Jagur mana? Ada tokoh dan pendiri TTKDH, Pak Endi. Mohon berdiri Pak Endi. Ini tokoh yang masih tersisa di Benes. Saya lihat dari Majelis Ulama, juga komponen masyarakat Benes, serta undangan dari seluruh Provinsi Banten yang tumpah ruah di alun-alun Benes. Secara pribadi, saya sebagai putra Menes, lahir di Kadukombong, Menes, bangga dengan ada pertemuan ini. Kenapa? Karena kalau kita menilik sejarah, Partai Komunis Indonesia pernah 3 kali melakukan gerakan makar. Tahukah gerakan PKI yang paling besar di Jawa Barat waktu itu tahun 1926 dilakukan di daerah mana? Jadi tahun 2006 di sini adalah pusat gerakan Partai Komunis Indonesia yang dikendalikan oleh saudara Alimin di Jakarta dan di Cina. Tapi waktu itu PKI tidak merongrong Pancasila, tidak merongrong NKRI. Musuh PKI 3 waktu itu: imperialis, kapitalis, dan kaum berjuis. Setelah itu PKI dibubarkan. Tahun 48 kalau bapak-bapak pernah ke Madiun, saya 2 bulan ini hampir 4 kali masuk Madiun. Di sana yang banyak korban PKI itu para santri, para ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan. Bahkan gubernur Jawa Timur, saudara Surya pun dipilih oleh PKI. PKI saat itu di bawah pimpinan saudara Musa orang Madiun. Hilang PKI. Tahun 55 PKI ikut pemilu. Dan PKI memperoleh suara keempat. Ya Pak. Pertama PNI, kedua NU,
ketiga Masyumi, kedua Masyumi, ketiga PNI, keempat PKI. Tapi di Jakarta yang menang itu Masyumi. Betul Pak Saleh? Jawa Barat Masyumi, Tasik Masyumi. Kepentingan politik partai besar yang nama Masyumi kemudian dibubarkan. Kenapa? Karena kalau Masyumi tidak dibubarkan, itu akan menjadi penghalang mereka untuk kudeta tahun 65. Tahun 26 pimpinannya Alimin, tahun 48 pimpinannya Muso. Tahun 65 pimpinannya Dipa Nusantara ini. Orang mana dia? Dia lahir di Belitung. Dia asli orang Sumatera Barat. Sekarang, apakah PKI masih ada di bumi Indonesia? Tidak ada. Yang ada adalah Balakom, bahaya laten komunis. Menghadapi pemuda Pancasila di Pandeglang, ketuanya apa tadi? Menghadapi BPKB, tokohnya Pak Haji Dudu. Menghadapi Perban, tokohnya Haji Ade. Menghadapi TTKD, tokohnya adalah Pak Endi. Tapi menghadapi PKI, kita tidak kenal siapa tokohnya. Dan ini bahaya untuk ideologi negara. Karena yang paling ditakuti oleh negara adalah OTB, organisasi tanpa bentuk. Apa kita sadar di lingkungan kita ada PKI? Kita tidak sadar. Padahal di DPR sudah ada PKI. Pemerintah sudah ada PKI. Wartawan sudah ada PKI. Yang menurut Tata MPRS nomor 25 tahun 66 tidak boleh. Ajaran Marxisme, Leninisme, dan Stalin tidak boleh. Tabir! Faktanya tidak ada. Tabir! Tabir! Kalau tadi panitia mengatakan Saudara Ali punya bapak namanya Ki Ahmad Asrori. Saya ingat, saya masih kecil waktu itu, bahwa di seberang Pasar Menes sudah digali lubang. Untuk siapa itu? Untuk menguburkan para ulama dan kiai. Sampai sekarang disebut kadu logak. Itu logak kesan kubur kiai, tak pegawai PKI. Nah, bisi orang di Paehan, titip ke dulur-dulur, di ayana orang ulah hendak bisa digigit lagi PKI yo. Yang bahaya itu Balakom, bahaya laten komunis. Yang bahaya itu OTB, organisasi tanpa bentuk. Bagaimana menjaga keutuhan negara? Hanya 4. Jaga 4 pilar negara. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Garuda Pancasila. Yang keempat, NKRI. Sekarang dinunukan, di Ambalat, di JE, zona ekonomi eksklusif, sudah mulai Cina masuk ke Laut Cina Selatan untuk mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Di perbatasan Irian sudah ada separatis masuk. Apa tidak mungkin ini juga kerja mereka? Nah, oleh karena itu kata kuncinya jaga 4 pilar negara, bangun kebersamaan antara TNI, Polri, penyelenggara negara, ulama, jawara, dan seluruh komponen bangsa yang ada di Provinsi Banten. Ingat, Indonesia merdeka bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh 1, para ulama, 2, jawara, 3, pemuda, dan yang 4, para dermawan yang menyumbang perjuangan para syuhada. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mohon kepada pemuda Pancasila untuk meneriakan yel perjuangan. Pancasila! 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 Sekali layar terkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para orang tua yang hadir pada kesempatan ini, semoga dirahmati Allah dan tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga dan diberikan kepada mereka anugerah istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada panitia saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa panitia, kerja keras panitia sehingga acara ini bisa terselenggara. Juga kepada para pimpinan ormas yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga ormas tetap istiqomah memegang prinsip-prinsip dasar haluan negara dan ideologi Pancasila yang kuat di negeri ini. Kepada jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat yang memenuhi ruangan alun-alun Menes ini, semoga dengan kedatangan kita semua Allah merahmati dan memberkatinya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga di mana kita pada saat ini ditakdirkan untuk berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi untuk menjaga keutuhan, kesatuan, dan untuk mempertahankan ideologi Pancasila yang sudah permanen. Takbir! Salawat dan salam teriring kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ditugaskan atau diberikan kepercayaan mewakili para pemuda. Saya pikir umur 50 tahun ke bawah itu masih pemuda. Jika saya bertanya sore ini kepada kita semua, kenapa kita berkumpul di tempat ini, tidak usah dijawab. Pasti jawabannya satu. Kita menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kenapa kita tolak? Karena ini digagas oleh pikiran-pikiran kotor yang akan merusak dan meluluh lantakan negeri ini menjadi komunis kembali. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Kenapa demikian? Karena dalam rancangan di pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwasanya Pancasila bisa diperas. Menurut saya bukan diperas, akan tetapi Pancasila dikriminalisasi. Ya. Akan tetapi Pancasila akan dihilangkan dengan mengatasnamakan Trisila dan Eka Sila. Ini berbahaya. Saya tanya kepada kaum muslimin semua, jika kita bangsa ini haluan ideologi pindah kepada Eka Sila, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kehidupan bernegara kita akan menjadi Zionis, liberalis, atau kita akan menjadi manusia yang agamis? Tentunya harapan Indonesia menjadi manusia yang agamis tidak mungkin kalau Eka Sila terwujud.
Karena Ekasila itu adalah dari sini gotong royong. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Kerja keras untuk bersama, segala macam untuk bersama, dan menafikan norma ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi kausa prima, penyebab daripada segala yang ada, mau dihilangkan. Ini naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Maka saya bertanya kepada kita semua, jika saja besok tanggal 16 DPR RI menggodok sampai tanggal 20 besok, lalu kemudian rancangan undang-undang haluan ideologi yang Pancasila yang termaktub ada di dalamnya paham komunis disahkan oleh negara, mau berbuat apa kita semua? Mau berbuat apa kita semua? Mau berbuat apa kita semua? Kita wajib melawan, walaupun sampai titik darah penghabisan. Takbir, takbir, takbir. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan hari ini terkecuali satu kesepakatan bersama untuk menjaga ideologi Pancasila dari apa? Dari rombongan komunis. Ada sekelompok orang yang mengatakan kalian jangan menuduh partai kami. Lalu kemudian kalau saya bertanya, yang mengatakan aku bangga jadi anak PKI siapa? Jawab. Yang menyatakan aku bangga jadi anak PKI adalah PKI. Lalu yang mengatakan Pancasila bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila siapa? PKI. Siapa itu? PKI. Maka saya katakan sore ini kepada kita semua, jika saja nanti ada partai yang tetap kekeh bersikeras mendukung, mendorong agar RUU HIP ini digolkan, maka artinya partai itu harus dibubarkan. Partai itu harus dibubar. Takbir. Allahu Akbar. Maka dengan semangat kebersamaan itu, kita menjaga keutuhan negara ini, kita menjaga nasib anak cucu kita ke depan. Kira-kira kalau saya ajak besok di Jakarta, jamaah sekalian siap? 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 Maka untuk itu di sini di mimbar ini saya mengajak kepada jamaah semua untuk bersama-sama mengawal demonstrasi damai di gedung DPR RI besok. Turun ke Jakarta untuk bersama-sama menyuarakan suara rakyat agar ideologi Pancasila tetaplah ideologi Pancasila, jangan dirubah-rubah oleh siapapun. Itu satu. Kemudian yang kedua, mohon maaf panitia agak sedikit panjang. Saya sampaikan tadi dalam mukadimah surat At-Taubah, innallaha astagha minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Pada hakikatnya kita semua ini bertransaksi berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu bertransaksi tentang nyawa kita dan harta kita, otomatis Allah akan menggantikannya dengan surga Allah. Lalu kemudian bahwasanya hari ini kita dalam catatan Allah, kita akan dibalas oleh Allah. Lalu kemudian kita langsungkan perjuangan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari malapetaka, dari yang akan merongrong ideologi yang rusak tersebut. Maka artinya itu adalah bagian daripada kewajiban kita sebagai kaum muslimin wal muslimat. Siap turun ke Jakarta? Siap turun ke Jakarta? Bagaimana PKB? Bagaimana pemuda Pancasila siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Karena waktunya terbatas, saya sampaikan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar!
Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai para alim ulama dan seluruh lapisan masyarakat yang telah rela hadir berpanas-panasan, berdesak-desakan untuk dapat hadir di alun-alun Menes. Pertama saya ucapkan selamat datang di Menes, tempat sebuah dulu di mana peradaban Islam di Pandeglang muncul. Tempat di mana Kiai Haji Mas Abdurrahman mengeluarkan ide pertama untuk membentuk Batul Anwar yang kelak nanti cabangnya, pimpinan-pimpinan daerahnya, lembaga pendidikannya tumbuh subur di belahan bumi pertiwi. Alhamdulillah, saya selaku warga Menes, selaku orang Menes asli yang kebetulan juga menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pandeglang diberi kesempatan berbicara dalam forum ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri sudah mengeluarkan fatwa terkait Pancasila. Muhammadiyah menganggap bahwa Pancasila adalah sebuah darul ahdi as-sahadi, negara kesepakatan, hasil pemikiran para ulama. Tidak ada satupun golongan atau kepentingan yang memaksakan Pancasila menjadi asas negara di Indonesia ini. Tetapi Pancasila adalah hasil pemikiran, hasil kesepakatan para ulama kita di zaman dulu. Dan itu yang harus kita jaga sampai sekarang. Jadi bila ada pihak-pihak atau golongan yang berniat mengganti Pancasila, berarti resikonya berhadapan dengan para ulama kita. Takbir. Allahu Akbar. Betul, seperti apa yang dikatakan oleh kakak saya Pak Apap tadi, bahwa sampai saat ini tidak akan pernah ada yang berani orang di Indonesia yang dengan secara tegas memproklamirkan dirinya, mendeklarasikan dirinya bahwa saya PKI, itu tidak akan ada. Yang harus kita waspadai adalah golongan-golongan oknum-oknum yang menyerupai tindakan-tindakan dan paham komunis. Mereka boleh berkelit, tidak ada PKI katanya di Indonesia, tidak akan ada komunis di Indonesia. Tapi bayangkan saudara-saudara, berapa ratus ribu tenaga kerja asing yang masuk tiap hari ke Indonesia. Saya belum cek di PLTU sini sudah ada belum ini tenaga kerja asing. Ini yang harus kita jaga. Tugas kita bersama-sama untuk menjaga ini. Rapatkan barisan kita, para santri, ulama, tokoh masyarakat, ormas, serta tentunya para jawara. Harus tetap kita galang kekuatan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi paham-paham komunis untuk masuk kembali ke Indonesia. Amin. Terakhir, atas nama Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pandeglang, saya nyatakan tegas bahwa kami menolak komunis dan segala bentuk ideologi yang berniat ingin mengganti Pancasila, bahkan sekalipun yang mengatasnamakan agama sekalipun. Kita tolak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati shihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sangat saya hormati
dan kita muliakan bersama Sayyidul Fadilah, segenap para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, baik yang datang dari Kabupaten Pandeglang selaku Sayyidul Wilayah maupun dari luar Kabupaten Pandeglang. Takliman wa takliman, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan kita banggakan, segenap para ormas OKB yang hadir pada sore hari ini tanpa terkecuali. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, Allah memberikan istiqamah dalam rangka terutama menegakkan nilai kalimatillah. Khusus yang menjadikan wasilah segenap panitia penyelenggara pada kesempatan ini yang saya hormati dan yang saya banggakan. Karena waktunya dibatasi, tentunya saya juga akan sedikit mempersingkat kalimat dalam orasi ini. Yang pertama, saya mewakili dari Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten atau disingkat BPKB. Pertama, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia penyelenggara. Yang kedua, atas nama BPPKB, tentunya kami sangat prihatin dengan kegaduhan yang timbul di akhir-akhir ini. Oleh karenanya kami berharap mengajak seluruh umat Islam untuk bersatu padu. Mari kita tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Selama ini Indonesia telah diobok-obok yang luar biasa. Oleh karenanya bukan hanya kita menolak RUU HIP, tapi kita minta ke penegak hukum, minta ke instansi terkait, inisiator dan konseptor RUU ini harus ditangkap. Inisiator dan konseptor RUU HIP ini harus diadili. Karena mereka jelas-jelas akan menghancurkan bangsa negara yang sudah besar ini. Oleh karenanya kuncinya adalah satu. Walaupun kita berbeda simbol, berbeda latar belakang, berbeda baju dan sebagainya, tapi dengan niat, tekad yang kuat, mari kita bersatu untuk menolak, bukan membatalkan, menolak RUU HIP. Karena selama ini kita tahu ideologi PKI, bahkan orang yang sudah jadi PKI sudah masuk ke instansi pemerintah. Mereka sudah ada di mana-mana, di instansi-instansi negara. Mereka sudah menyusup. Oleh karena kuncinya adalah umat Islam harus bersatu. Karena Pancasila adalah hasil umat Islam dengan Piagam Jakarta. Bagaimana kita tahu 22 Juni? Kurang bagaimana umat Islam sangat toleran. Walaupun sila pertama dipertanyakan oleh Muslim, kita bijaksana legowo, boleh akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena umat Islam sangat besar andil bagi negara ini. Aset umat Islam sangat besar di negara ini. Oleh karena itu kita pertahankan. Kalau besok negara betul-betul mau membela RUU HIP, kita sudah jelas. Kalimatul jihad, Abdul Jihad, kalimatul hakim hingga Sultan Jair. Yang utama berjihad adalah menyampaikan kalimat yang hak kepada yang batil. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Mari kita tunjukkan umat Islam. Kalau besok mereka macam-macam, mari kita berperang. Kita ingat, lawan keputusan pemerintah. Apapun resikonya, kita korbankan jiwa dan raga kita untuk membela NKRI. Bahkan kami dari Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar siap kalaupun dibutuhkan tenaga pikiran bahkan nyawa. Allah wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah al-Jabbar al-Qahhar. Alhamdulillah al-Ghaffar al-Sattar. والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحيار
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. Pertama-tama yang saya muliakan para seluruh daripada para ulama, para ustadz, para kiai, para ajang yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Allah limpahkan karamah dan barakah untuk beliau. Amin ya rabbal. Langsung saja, saya tidak bisa panjang lebar. Kita hadir di tengah-tengah ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan meminta suatu keadilan untuk kanan daripada partai komunis, saudara. Kenapa? Dulu para ulama kita, para ustaz kita, para kiai kita dibantai bahkan disembelih oleh partai komunis, saudara. Kalau begitu saya mau tanya para hadirin yang di sini, kira-kira komunis ini biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Kafir. Ibadallah, para pahlawan kita telah berjuang mati-matian untuk daripada mengusir para penjajah. Dulu Bung Tomo melaporkan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk meminta nasihat, meminta pendapat, karena pada zaman itu Bung Tomo melaporkan bahwasanya daripada negara Inggris, ibadallah, ingin menyerang daripada Republik Indonesia. Apa kata Kiai Haji Hashim Asy'ari? Beliau mengatakan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Kalau kita diam, kita bungkam terhadap kebangkitan PKI, maka demi Allah jangan salahkan kami umat Islam untuk mengejar dan mengkebuk PKI sampai ke akar-akarnya, saudara. Makanya semua umat Islam yang hadir di sini, kalau besok PKI bangkit, kita siap hajar PKI apa tidak? Tapi tunggu dulu. Tapi bagaimana dengan presiden kita? Bagaimana dengan aparatur pemerintah kita? Kalau ada PKI bangkit, mereka diam, sudah. Betul. Saya mau tanya, sebelum saya akhiri, saya mau tanya, Presiden Jokowi ini dari partai apa? Partai apa? Saya mau tanya, rakyat Indonesia makmur apa tidak? Makmur apa tidak? Ulama dikriminalisasi zamannya siapa? Dari partai apa? Betul. Oleh karenanya, saudara, kami serukan kepada umat Islam, kami himbaukan kepada umat Islam, jika besok PKI mengumpet daripada PDI Perjuangan, kita besok kita bubarkan PDI bareng-bareng, saudara. Kafir. Berarti PDI sarang apa? Kalau begitu siap turunkan Jokowi. Angkat semua tangannya, takbir. Nabi Muhammad. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan PKI cepat binasa dan nggak sampai lagi di Indonesia. Amin ya rabbal. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa.
Nigeria sampai berdarah dan negara tercinta, kematian murah harganya. Maju, maju, habisi umat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa beragama. Wahai prajurit bendera Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur. Takbir, Allahu Akbar. Sebelum saya akhiri, umat Islam siap bersatu apa tidak? Siap bela Allah, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Takbir. Perlu dicatat baik-baik saudara. Lambang pertama kali Pancasila tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan Alawiyin, dari kalangan Ahlul Bait Nabi Al-Mustafa Al-Habib Hamid Al-Badri. Beliau adalah perancang lambang Garuda Pancasila. Ulama, kiai, habaib, beliau adalah orang yang berpengaruh dalam Republik Indonesia, saudara. Oleh karenanya, saudara, kalau begitu ulama, kiai, habaib ini berpengaruh apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Kalau orang yang menyembunyikan PKI kira-kira bagus apa jahat? Bagus apa jahat? Bagus apa jahat? Siapapun yang membela PKI, siap banyak orang yang membela PKI. Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan kelahiran Menes. Dan saya datang ke sini sesungguhnya karena terpanggil. Ada sesuatu yang luar biasa di sini. Yang saya yakin kalau Menes bergerak, maka seluruh Indonesia bergerak. Saya memang bukan orang Menes. Tapi darah ini terus mengalir, terus bersemangat karena guru saya orang Menes. Ada dua guru saya di sini orang Menes yang memberikan kekuatan dan perjuangan kepada saya sampai detik ini. Yang satu namanya Yai Haji Wahid Sahari. Yang satu namanya Soleh As'ad. Beliau dua-duanya adalah guru saya, guru ideologi saya. Ketika ketuhanan yang Maha Esa akan dihilangkan dari negeri ini, maka darah ini mendidih. Tidak ada yang bisa menghalangi umat Islam Indonesia untuk bertahan kecuali kalimat tauhid. Tidak ada kemerdekaan di Indonesia kecuali dengan kalimat tauhid. Untuk itu siap kita bela. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Al-ulama'ul kiram wal habaibul afadil, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap semangat? Panas masih semangat? Jam 3 lewat masih semangat? Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus semangat di dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Takbir. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin menyampaikan sebuah motivasi untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Hal ini sering disampaikan oleh Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab di dalam memotivasi para rijalul jabah, para
penegak amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janganlah kalian merasa sempit, merasa lemah. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum ay talabul kuffari lituqatiluhum. Untuk mengejar musuh-musuh Allah, jangan kita takut. Takbir. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kita merasa capek, kalau kita merasa lelah, kalau kita merasa sempit, jangan kita berpikir kita saja yang merasa sempit. Jangan berpikir kita saja yang lemah, yang panas-panasan, yang kelaparan. Mereka juga para musuh-musuh agama sama halnya seperti kita. Kita panas-panasan, mereka juga panas-panasan. Kita lapar, mereka juga lapar. Mereka tertindas, sama kita juga tertindas. Hanya satu yang membedakan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita mengharapkan pertolongan Allah, kita mengharapkan nasrah minallah, kita mengharapkan rahmat Allah. Tapi mereka tidak mengharapkan rahmat dan pertolongan Allah. Kira-kira jelas tidak? Masih semangat tidak? Walaupun panas-panasan masih semangat tidak? Panitia saya belum makan lapar tapi masih semangat tidak? Takbir! Masya Allah. Kita berkumpul di tempat ini pada saat ini tidak lain dan tidak bukan. Kita cinta NKRI, kita cinta bangsa Indonesia ini, kita tidak ingin komunisme, walaupun partai PKI itu sudah dibubarkan, tapi pahamnya masih ada. Kita tidak ingin mereka merongrong Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan kita berlemah hati, jangan kita merasa capek di dalam perjuangan ini. Karena kenapa? Kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan perjuangan kita, kuatkan iman kita dan tekad kita sehingga kita bisa mencapai cita-cita kita, yaitu li'i'la'i kalimatillahi. Amin ya rabbal. Baik saudara sekalian, sebelum kami tutup, maka saya berharap semuanya yang hadir di tempat ini, mari kita angkat tangan ke atas. Semuanya tangan diangkat ke atas. Ganyang, ganyang, ganyang komunis. Ganyang komunis sekarang juga. Ganyang, ganyang, ganyang komunis. Ganyang komunis sekarang juga. Sekali lagi, PKI. Ganyang, ganyang, ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Siap ganyang PKI? Siap ganyang komunis? Siap ganyang orang-orang yang membela paham komunis? Takbir! Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya bukan pengurus MUI DKI Jakarta, hanya kader daripada MUI DKI Jakarta. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah. Mudah-mudahan membawa barakah bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Sebelum saya tutup, ikutin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini inti daripada perjuangan. Kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, merdeka, takbir. Sallu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa qala Nabi Muhammadin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi.
Wa sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alimul ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pimpinan organisasi, para hadirin wal hadirat, umat baginda Nabi besar Muhammad yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi ta'zim takrim kami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah, barokah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya perwakilan dari organisasi Pergerakan Pembela Aspirasi Masyarakat memperkenalkan diri. Perpam lahir tanggal 22 Juli 2019. Ikut andil datang berbaur dengan berbagai macam tokoh masyarakat, tokoh pemuda, berbagai macam OKP, teman-teman, saudara-saudaraku dari berbagai macam organisasi. Ini demi membuktikan rasa cinta kita terhadap NKRI. Siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila, siap jaga ulama, siap jaga agama. Takbir, takbir. Di mukadimah telah saya bacakan kalimat Allah memperingatkan pada kita, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batilu. Katakan wahai Muhammad, telah datang hak dan akan hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan akan hancur. Untuk memahami ayat ini tidak boleh sepotong-sepotong, tapi harus full dari awal. Karena tidak mungkin yang batil akan hancur kalau yang hak tidak disuarakan. Tidak mungkin yang batil akan hilang kalau yang hak tidak diperjuangkan. Tidak mungkin yang batil akan musnah kalau yang hak tidak kita usahakan. Kita datang ke sini, berkumpul di alun-alun Monas ini untuk memperjuangkan yang hak, untuk menjaga Pancasila. Siap jaga Pancasila, siap jaga NKRI, siap ganjang komunis. Allahu Akbar, takbir. Insya Allah kita semua berkumpul di tempat ini, di alun-alun ini sebagai bukti cinta kita terhadap warisan para umat Islam dan para ulama yang mereka telah menyepakati Pancasila sudah final, Pancasila sudah jadi dasar negara, ideologi NKRI tidak boleh diutak-atik oleh mereka-mereka oknum yang mengatasnamakan dari anggota DPR. Kita jaga Pancasila, tidak boleh diperas jadi Trisila dan Akesila. Siap dan yang komunis? Saya mohon angkat kedua tangan, angkat tangan kanan, kepalkan. Kita bareng-bareng nyanyikan Garuda Pancasila. Bareng-bareng. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Takbir, takbir. Tetap semangat. Insya Allah kita hadir di sini ditilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam keadaan jihad fisabilillah, membela agama Islam, membela Pancasila, membela NKRI. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, aspirasi kita semua didengar oleh pimpinan-pimpinan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, saya bisa berdiri di sini dengan para pejuang Allah. Saya sangat bersyukur sekali. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit 1-2 kata
terutama kepada para mujahidah. Ibu-ibu, mana para mujahidah? Kita tidak akan lengkap dalam perjuangan ini tanpa disempurnakan dengan mujahidah. Takbir! Benar nggak bapak-bapak? Sempurnakan perjuangan ini untuk kemerdekaan, untuk NKRI, untuk melawan kezaliman ini bersama-sama. Oke. Semoga hari ini kita mempersatukan Banten, bersatu untuk bergerak bersama-sama. Buktikan kalau Banten itu bisa melawan Nasionalisme ini dengan segera mungkin. Kadang-kadang akan bicara Banten bersatu kalian serentak bergerak. Setuju nggak? Banten bersatu, bergerak. Banten bersatu, bergerak. Banten bersatu, bergerak. Takbir. Tidak ada ruang untuk para PKI untuk masuk ke wilayah Banten. Jangan pernah kasih kesempatan mereka. Saya ulangi lagi kepada para suami. Mana ya para suami? Izinkan istri-istri kalian, saya mewakili para mujahidah, mewakili para ibu-ibu, untuk berjuang bersama-sama, mendampingi para mujahid, untuk sempurnakan perjuangan ini. Jangan pernah kita lengah sedikit pun. Perjuangan ini sangat melelahkan. Kalian di sini saya yakin semua karena hanya Allah semata mempertahankan agama Allah. Takbir! Saya mempersiapkan hijab saya warna hijau. Karena apa? Saya siap untuk berjihad. Takbir! Cukup sekian dari Rina. Sudah nikah, waktunya saya hanya dikasih berisi sedikit. Insya Allah kita bertemu. Jangan lupa besok tanggal 16 buktikan di depan DPR. Saya akan usahakan, saya akan bacakan apa yang perlu saya bacakan di depan DPR. Untuk pernyataan sikap bagi umat Islam. Umat Islam tidak bisa direndahkan begitu saja. Kalau umat Islam bersatu, Banten bersatu bergerak, insya Allah kita bisa mampu. Untuk kembangkan rezim, kita lawan kezaliman ini bersama-sama. Tidak ada kata lelah. Perjuangan kita tuh nggak seberapa dibandingkan perjuang-perjuang yang terdahulu, dibandingkan para perjuang lama-lama yang terdahulu. Dulu kita mungkin nggak bisa berbuat apa-apa. Saatnya sekarang kita berjuang untuk di negara ini, untuk apa? Untuk agama kita, untuk umat. Harus ikhlas, saudara-saudara. Apapun yang kita lakukan harus ikhlas. Saat kita ikhlas, walaupun kita lelah dalam harta, walaupun kita lelah dalam pikiran, walaupun kita lelah dalam badan kita bergerak sana sini, kalau kita ikhlas tidak akan pernah beban. Karena apa? Ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Tidak ada niat apapun kecuali kita lawan kegelapan ini bersama-sama. Setuju? Takbir! Takbir hanya karena Allah. Siapa para mujahidah? Dampingi para mujahid untuk sempurnakan perjuangan ini bersama-sama. Saya siap berjadi paling depan. Sudah sampai sini ya. Maaf lahir batin. Jangan lupa
maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bukan. Pendidikan sebagai pendiri Bantennya ada ya 20 tahun lebih. Bukan. Tadi Kiai kata karena Kiai benar-benar didukung kurang. Bapak ngomong dulu tuh, Allah. Selain daripada kata-kata dan PKB bohong, ada. Awas ya. Mana ya guru kau datang? Saleh Hasan. Pertama gua demo di Jakarta. Kemarin ia Rauni. 212 awas rawing gadenya. Ada. Selain daripada kata-kata dan PKB bohong. Ada. Kiai silat, Kiai Maulana dulu. Maju langsung. Nah, koordinator provinsi di Satgas Banten. Gitu. Jadi KD, BPKB adalah KDH, KDH adalah BPKB. Siap. Allah Akbar, hidup Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abdul Mukarramun, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh Kabupaten Pandeglang yang kami hormati. Singkat saja, saya mewakili Ormas Jemaat Gerakan Muslim Penyelamat Akidah Provinsi Banten dan DPD Kabupaten Pandeglang. Sebelumnya kita ucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengingat pertemuan kita sore ini adalah untuk menyelamatkan negara dari paham-paham komunis, maka kami Ormas Gerakan Muslim Penyelamat Akidah menyatakan sikap siap berjuang menghapus komunis di negara kita ini. Takbir. Kami Ormas Islam Gerakan Muslim Penyelamat Akidah akan senantiasa mempertahankan akidah-akidah di Islam di negara NKRI ini. Maka dari itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada para alim ulama dan para tokoh masyarakat. Kami gempa di Kabupaten Pandeglang ini baru berjalan 1 tahun. Di bawah pimpinan Bapak Ujang sebagai pimpinan wilayah gempa di Provinsi Banten. Mungkin hanya sebagai perkenalan saja. Kami Ormas Gempa siap berjuang bersama-sama membela negara kita Republik Indonesia ini berkaitan dengan adanya kebangkitan komunis yang besok mungkin akan dibahas di DPR. Siap kita berjuang? Takbir! 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 Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Masyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqullah. Yang saya hormati para alimul ulama, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan segenap pimpinan organisasi. Saya atas nama Ustadz Kampung Belah ini dalam rangka persiapan menjaga NKRI dan agama Islam. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sakitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan
abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, yang sama kita muliakan dan kita banggakan, yang sangat kita hormati dan kita cintai, segenap para habaib, para ulama, para ajengan, para kiai, dan seluruh aktivis ormas dan LSM, khususnya yang hadir pada sore hari ini, yang mudah-mudahan kita bersama saat ini di sini telah bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya ingin mengingatkan untuk diri saya dan segenap kaum muslimin muslimat, khususnya yang ada di wilayah Menes. Selama ini kita sering membaca di media sosial, mendengar dan menonton berita-berita yang ada, bahwa saat ini umat Islam sedang dituding dan dipojokkan sebagai anti dan pengkhianat Pancasila. Betul? Dikit-dikit umat Islam anti NKRI, betul? Dikit-dikit umat Islam anti Pancasila, betul? Alhamdulillah Allah tunjukkan ternyata dengan adanya RUU HIV ini, ternyata umat Islam adalah pahlawan NKRI dan Pancasila, saudara. Kita bongkar kedok mereka siapa sebenarnya pengkhianat Pancasila, siapa sebenarnya pengkhianat NKRI, betul? Boleh kita sedikit ulang sejarah, boleh tidak? Dulu di tahun 1945, di saat Jepang dihancurkan oleh Amerika, yang saat itu Jepang berkuasa di Indonesia, akhirnya luluh lantak dan ikut dibantai oleh pejuang-pejuang NKRI, betul? Namun saudaraku, Jepang tahu bahwa masyarakat Indonesia ingin merdeka, dan disusunlah BPUPKI, saudaraku. Badan penyelenggara usaha-usaha daripada kemerdekaan Indonesia. Sehingga kita runut saat ini, siapa sebenarnya, saya tekankan satu kali lagi, siapa sebenarnya pengkhianat Pancasila? Dulu saudaraku, para tokoh bangsa, tokoh agama bermusyawarah di tanggal 29 Mei untuk merumuskan apa dasar negara Republik Indonesia, yang saat itu masih Jawa dan Sumatera, belum yang lainnya, saudara. Sehingga di situ Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar, 5 asas, 5 fondasi negara kesatuan Republik Indonesia saat itu. Namun usulan daripada 5 dasar tidak diterima oleh para musyawarah. Para musyawirin tidak menerima daripada usulan Muhammad Yamin, sehingga dilanjutkan pada tanggal 31 Mei, saudaraku. Di situ Mr. Supomo mengusulkan 5 asas pula untuk negara Indonesia, dasarnya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Lagi-lagi tidak diterima oleh para musyawirin. Sampai tanggal 1 Juni, di situ mulai muncul nama Pancasila. Jadi perlu diperhatikan, pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar, yang disebut 5 asas. Pada tanggal 31 Mei, Sutomo mengusulkan 5 asas, walaupun berbeda isinya. Di tanggal 1 Juni, 5 asas berubah menjadi Pancasila, yang disebut Pancasila Soekarno. Tanggal 1 Juni. Soekarno mengusulkan 5 dasar pula yang disebut dengan Pancasila. Lagi-lagi ulama, tokoh bangsa menolak usulan Pancasila Bung Karno, saudara. Tidak pernah diterima Pancasila Soekarno. Tidak pernah diterima oleh musyawirin Pancasila Soekarno pada 1 Juni, saudara. Jadi jangan salah, kalau saat ini ada partai ataupun ada ormas, ada segelombolgan orang yang ingin mengembalikan Pancasila kepada 1 Juni, ingat, Pancasila Soekarno tidak pernah diterima oleh BPUPKI pada saat itu, saudara. Sehingga rapat begitu alot tiba pada tanggal 22 Juni, saudaraku. Pada tanggal 22 Juni dipangkas seluruh tokoh kita menjadi 9 tokoh perwakilan. 4 daripada agamis, 4 daripada nasionalis, 1 daripada non-muslim yang disebut A.A. Maramis. Betul?
di tanggal 22 Juni itulah Pancasila diterima dan disepakati, ditandatangani termasuk Bung Karno. Yang kita sebut Pancasila itu adalah Piagam Jakarta. Orang non-Muslim, Bung Karno, nasionalis, dan tokoh-tokoh ulama menerima Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila Piagam Jakarta. Alhamdulillah, Piagam Jakarta diterima oleh tokoh bangsa, diterima oleh bangsa Indonesia, diterima oleh warga Indonesia. Dan perlu tahu saudaraku, sehingga sampai tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Betul. Pancasila yang mana dasarnya saudaraku? Sebenarnya yang diproklamirkan saat itu adalah Pancasila 22 Juni yang disebut Piagam Jakarta. Begitu sampai tanggal 18, begitu sampai pada tanggal 18, orang-orang non-Muslim dan juga tokoh nasionalis yang diwakili oleh Bung Hatta, katanya permintaan daripada Jepang, apabila itu Pancasila yang disepakati tidak diganti, maka Indonesia bagian timur, orang-orang non-Muslim di bagian timur akan memerdekakan diri, tidak mau bergabung dengan Indonesia. Saudaraku, disinilah mulai terjadi pengkhianatan terhadap Pancasila. Katanya daripada Jenderal Jepang sampai kepada Bung Hatta, andai kata sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, apabila itu tidak dihapus daripada sila pertama, maka kami di Indonesia bagian timur tidak akan pernah mau bergabung dengan NKRI. Saudara, saya mau tanya, kira-kira yang mengkhianati sampai di sini umat Islam apa bukan? Umat Islam apa bukan? Jadi kita terbukti bahwa umat Islam tidak pernah mengkhianat terhadap Pancasila. Betul. Akhirnya dirapatkanlah itu Pancasila. Dirapatkan kembali sila pertama, dibuang 7 kata menjadi ketuhanan. Alhamdulillah. Tidak pernah ada yang Maha Esa, hanya ketuhanan. Alhamdulillah, tampil seorang ulama yang gagah perkasa dengan nyali yang luar biasa, dengan membawa kalimat tauhid yang tertancap di dalam dada. Kami umat Islam Indonesia tidak menerima Pancasila diganti sila pertama dengan ketuhanan kalau tidak ditambah dengan yang Maha Esa. Betul. Semuanya umat Islam pada tanggal 22 Juni semuanya sepakat, bahkan non-Muslim pun ikut sepakat bahwa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, akhirnya dikhianati bukan oleh orang Islam, saudaraku. Pancasila suka diganti bukan oleh dengan orang Islam, bukan, tetapi mereka yang benci dengan Islam dan tidak suka bangsa Indonesia bersatu. Betul. Takbir. Lagi-lagi saudaraku, Pancasila berubah. Jadi saya ingin ingatkan, siapa bilang Pancasila seperti kitab suci? Tidak pernah. Pancasila berubah-ubah, saudaraku. Tergantung kesepakatan masyarakat banyak, tergantung kesepakatan orang banyak. Betul. Namun saat ini wajib kita bela Pancasila. Betul. Apa yang terjadi saudaraku? Tidak henti-hentinya berdebat anak bangsa, berdebat tokoh bangsa tentang Pancasila secara singkat karena sudah sore, hingga sampai pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Tidak berhenti berevolusi, berubah-ubah Pancasila, Pancasila RIS, Pancasila UUDS, dan yang lainnya, saudaraku. Hingga sampai pada tanggal 5 Juli tahun 1959, di situ Bung Karno membubarkan konstituante dan diiringi dengan pernyataan bahwa Pancasila saat ini, yaitu Pancasila 18 Agustus 1945, satu kesatuan dengan Pancasila Piagam Jakarta. Betul. Berarti apabila umat Islam menuntut kepada negara, menuntut kepada pemerintah agar hukum Islam diberlakukan di Indonesia, itu tidak pernah melanggar konstitusi, saudaraku. Itu sesuai dengan Pancasila dan dekret Bung Karno. Betul. Saya mau tanya, Bung Karno hebat tidak? Berjasa tidak? Luar biasa tidak? Semoga Allah ampuni daripada semua kesalahannya. Amin. Ya Rabbal
alamin. Jadi umat Islam jangan mau tertipu apabila ada ulama, apabila ada ormas Islam yang menginginkan di negara Kesatuan Republik Indonesia diberlakukan syariat Islam, itu tidak melanggar konstitusi, tidak pernah melanggar Pancasila. Tidak pernah melanggar Pancasila. Kenapa? Pancasila 18 Juni, satu kesatuan dengan Pancasila, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini bukan si Baru Roji yang berbicara, ini Bung Karno yang mengeluarkan dekri. Tapi akhir-akhir ini umat Islam dituding anti Pancasila, dituding anti NKRI. Siap umat Islam bersatu. Begitu waktu berganti, masa berganti, era berganti, antek-antek komunis yang biadab di tahun 2020 mereka bikin ulah, betul. Mereka nantang umat Islam, betul. Pancasila Bung Karno di situ sudah tidak diterima. Pancasila Sutomo tidak diterima. Pancasila Bung Yami tidak diterima. Pancasila RIS tidak diterima. UUDS tidak diterima. Saat ini ada sekelompok gerombolan yang ingin merubah Pancasila, yang ingin mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, saudaraku. Berarti di sini Allah menampakkan kepada kita semua sebenarnya yang anti Pancasila, yang ingin mengganti Pancasila bukan umat, tetapi mereka adalah orang-orang komun, orang-orang PKI. Siap lawan PKI, siap lawan komunis. Jadi umat Islam perlu tahu, selama ini kita kalau dituding umat Islam itu anti Pancasila, umat Islam anti NKRI, kita tidak jawab, kita tidak bisa jawab, seolah-olah memang umat Islam itu bodoh dengan Pancasila, tidak paham dengan Pancasila, padahal perumus Pancasila adalah tokoh-tokoh Islam. Sekali lagi, apabila DPR RI dan kepemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi mensahkan, melegalkan RUU HIP, biarkan atau lawan, biarkan atau lawan. Saudaraku, perlu saya sampaikan, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya gedung DPR adalah milik rakyat, namun diserahkan kepada para perwakilan rakyat. Betul. Mereka kita titipi gedung tersebut untuk mengelola aspirasi rakyat. Betul. Apabila aspirasi rakyat sudah tidak ditampung lagi oleh DPR, aspirasi rakyat sudah tidak diterima lagi oleh DPR, melainkan kongkolikong dengan konglomerat, kongkolikong dengan orang yang ingin menghancurkan Pancasila dan NKRI. Saya mau tanya, siap rebut kembali rumah kita? Siap isi kembali rumah kita? Siap ambil itu rumah kita? Takbir! Sallu ala Nabi. Yang penting, di akhir ujung ini saya sampaikan, sebenarnya saya sudah tidak sehat ini, sudah tidak kuat, namun karena kecintaan saya kepada orang Menes, kepada ulama-ulama Menes, guru kita Kiai Ali Sibromulisi, semoga Allah panjangkan umurnya. Saudaraku, kita tidak akan pernah bisa melawan itu. Kita tidak akan pernah bisa melawan orang-orang komunis. Kita tidak akan pernah bisa melawan orang-orang yang durjana terhadap Islam. Melainkan kita umat Islam harus bersatu. Apapun ormasnya, apapun partainya, seperti apapun visi misinya, umat Islam harus bersatu. Betul. Bahkan bangsa Indonesia harus bersatu. Betul. Sebenarnya siap umat Islam bersatu, siap para ormas bersatu, siap LSM bersatu, siap anak bangsa Indonesia bersatu, siapkan yang PKI, siapkan yang komunis. Takbir! Sallu ala Nabi. Saya peringatkan lagi, di Menes ini adalah gudangnya ulama, di Menes ini gudangnya jawara, di Menes ini adalah gudangnya sufiah dan tariqah. Betul. Yuk kita munajat melalui doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengkhianat agama dan bangsa dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama dan santri dimuliakan di bumi Indonesia. Amin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Fadli 'ala
waliqim al-adla kaina sakin ala hudakal qawim wala nuti'al la'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin nas'aluk bijahil judud waliyuqimul hudud fina wa yakfil hasud wa yadfa'ud zalimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sekali lagi saya berpesan kepada seluruh umat Islam khususnya di Menes, bersatu. Bersatu, bersatu. Umat Islam tidak boleh pecah belah. Kita satu agama, kita satu bangsa. Dalam ideologi bernegara kita sudah disepakati Pancasila sebagai dasar negara, betul? Oleh karenanya tidak ada alasan untuk berpecah belah. Tidak ada alasan untuk gontok-gontokan. Semuanya kita harus bersatu, betul? Dan saya ingin menyampaikan pula terima kasih kepada seluruh jajaran aparat TNI dan kepolisian yang ikut membantu mengamankan dan mensukseskan acara pada sore hari ini. Semoga Bapak yang beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan, Bapak, kami kumpulnya di sini bukan untuk makar. Kami kumpulnya di sini bukan untuk membuat kejahatan, tapi terbukti kami di sini cinta NKRI, betul? Cinta Pancasila, betul? Walaupun kami tidak begitu mengatakan kami Pancasila, kami NKRI, walaupun tidak seperti itu. Kenapa? Karena di hati kami Pancasila dan NKRI sudah tertanam terpatri, betul? Siap bela Pancasila, siap jaga Pancasila, siap bela NKRI, siap bela agama. Takbir, sallu ala nabi. Hanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أحبائي الكرام, para alimul ulama wal asatid, tuan-tuan guru kita yang sangat kita cintai dan kita muliakan, segenap panitia pelaksana tuntutan umat Islam atas RUU HIP untuk segera dibatalkan oleh pemerintah dan DPR RI. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bisa diambil kesimpulan dari para pembicara kita yang tadi bahwa umat Islam semenjak Pancasila dijadikan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, umat Islam dari Sabang sampai Merauke tidak pernah punya masalah dan tidak pernah mempermasalahkan Pancasila, betul? Kenapa? Pancasila adalah gagasan dari tokoh-tokoh Islam, termasuk tokoh-tokoh nasional. Pancasila adalah rumusan para ulama-ulama kita terdahulu. Umat Islam
diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa taat dan patuh terhadap titah dan perintah para ulama yang istiqomah memperjuangkan agama dan negara kita tercinta. Betul? Al-ulama umana'ur rasul. Ulama adalah kepercayaan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Malam yukhalitu sultan, selama para ulama tersebut tidak bergaul dan tidak mendukung pemerintah yang zalim. Betul? Wa in khalatuhu, tapi ketika para ulama tersebut berani mendukung pemerintah yang zalim, faqad khalar rusula, berarti ulama-ulama tersebut adalah pengkhianat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pancasila adalah warisan ulama-ulama kita yang istiqamah. Pancasila adalah warisan ulama-ulama kita yang berani mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Pancasila sudah disepakati dan Pancasila sudah final, tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh dirubah-rubah. Betul? Takbir, takbir. Siap korbankan tenaga, siap korbankan harta, siap korbankan nyawa. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka dari itu, besok hari Kamis, insya Allah ibu bapak kita akan berangkat ke Jakarta. Kita akan berjuang bersama-sama untuk menjaga Pancasila sekaligus menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berjuang pada saat ini mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita semoga diberikan istiqamah dan diberikan kemenangan dalam perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siap kita dengarkan bersama. Siap dengarkan bersama. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Wassalatu wassalamu ala habibil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Ma ba'du faqala azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para ulama, para kiai, para habaib, pimpinan ormas, tokoh masyarakat, tokoh jawara, pimpinan pondok-pondok pesantren, yang alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka menyatakan sikap bersama terkait dengan penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila sekaligus mendeklarasikannya. Maka dari itu kami Menes Anti Komunis bersama para ulama, para kiai, pimpinan ormas, pimpinan pondok-pondok pesantren dan seluruh masyarakat Banten, setelah kami membaca, menimbang, menyimak kegaduhan nasional adanya RUU HIP yang tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966 tentang pembubaran PKI serta pelarangan paham komunisme, marxisme, leninisme yang sudah dilarang di negara kesatuan Republik Indonesia, serta ingin merubah nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila diperas menjadi Ekasila dan Trisila, sosionasionalis dan sosiodemokratis. Maka dengan sebab polemik RUU ini yang sudah ditolak oleh MUI, Matlaul Anwar, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta semua elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Maka dengan ini kami Menes Anti Komunis bersama Matlaul Anwar, para pimpinan ormas, kiai dan jawara secara tegas dan keras menyatakan sikap bersama. Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat kepada semua yang hadir di sini
untuk mengikuti apa yang saya ucapkan. Siap? 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 Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap bersama. Satu. Menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Allahu Akbar. Dua. Mendesak pemerintah. Dalam hal ini Presiden. Serta mendesak DPR RI. Untuk segera membatalkan RUU HIP dari Prolegnas. Allahu Akbar. Tiga. Kami akan selalu setia menjaga Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dari rongrongan para pengkhianat bangsa, Allahu Akbar. Empat. Kami bangga menjadi musuh PKI. Allahu Akbar. Lima. Kami mendesak pemerintah untuk segera menetapkan Kiai Haji Mas Abdurrahman Al-Janakawi, Kiai Haji Jamal sebagai pendiri Matlabul Anwar untuk dijadikan pahlawan nasional. Allahu Akbar. 6. Kami akan selalu setia dan istiqomah di bawah komando Imam Besar Umat Islam, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab DPMSS. Dan apabila pemerintah dan DPR RI bersikeras tidak segera membatalkan RUU HIP serta ingin coba-coba menghidupkan serta memberi ruang paham komunisme, Marxisme, Leninisme, serta bangkitnya PKI di NKRI. Maka kami akan ajak seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk turun ke jalan, menuntut dan meminta kepada DPR RI dan MPR untuk segera satu, berhentikan dan lengserkan Jokowi karena dianggap sudah tidak mampu menyerap aspirasi umat Islam yang menjadi umat mayoritas di negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, bubarkan partai-partai yang menjadi inisiator dan pendukung RUU HIP. Tiga, kami akan menuntut pemerintah untuk mengembalikan rumusan Pancasila Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Demikian pernyataan sikap tegas kami karena kami cinta Pancasila dan siap menjaga keutuhan NKRI. Dan semoga apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita cita-citakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita langsung doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.